Lamongan memiliki sederet kuliner yang khas. Salah satunya yaitu pecel lele yang begitu terkenal di seluruh Indonesia. Warung makan sederhana dengan khas tenda dan spanduk itu punya sejarah yang panjang. Awalnya, pecel lele diinisiasi oleh sekelompok masyarakat dari warga Lamongan, khususnya bagian tengah dan selatan. Mereka merantau ke Jakarta pada sekitar tahun 1980-an. Pelancong Lamongan melihat banyaknya orang Betawi yang berjualan pencak lele. Kemudian mereka pulang untuk mencoba mengolahnya sendiri. Hal ini cukup masuk akal, karena Lamongan adalah sentral penghasil ikan lele terbesar pada saat itu. Mereka menyajikan lele dengan cita rasa sambalnya yang khas. Lalu muncullah nama, yaitu yang kita kenal sampai sekarang, pecel lele. Istilah pecel lele kemungkinan adalah kesalahan eja dari kata bahasa Jawa, pecek lele. Pecak adalah nama dari sambal yang digunakan bersama lauk. Sumber lain juga mengatakan bahwa pecak adalah nama dari sejenis bumbu yang dibalurkan pada lauk sebelum dimasak. Bumbu ini terdiri dari setidaknya dari gula, asam jawa, dan ketumbar. Meskipun demikian, istilah pecel lele lebih populer secara meluas, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filosofi dari pecel lele. Pecel lele sendiri memiliki makna, yaitu yang pertama, keberagaman dalam kesatuan. Pecel lele mencerminkan filosofi bahwa meskipun terdiri dari berbagai komponen seperti lele, sayuran, dan saus kacang, semuanya dapat bersatu dalam satu hidangan yang lezat. Hal ini mencerminkan keberagaman masyarakat yang dapat hidup bersama dan harmoni. Yang kedua yaitu adaptasi dan kreativitas. Proses mencelupkan lele ke saus kacang yang khas menunjukkan filosofi adaptasi dan kreativitas dalam memperkaya nilai dari bahan makanan yang sederhana. Ini mengajarkan bahwa dengan sentuhan inovatif, sesuatu yang umum dapat menjadi istimewa. Yang ketiga yaitu keseimbangan cita rasa. Pecel lele sering memiliki kombinasi cita rasa yang seimbang, seperti manis, asam, asin, dan pedas. Filosofi di balik hal ini dapat diartikan sebagai pentingnya keseimbangan dalam kehidupan, di mana berbagai aspek harus tetap dijaga agar menciptakan keselarasan. Dan yang keempat yaitu keterjangkauan dan kesederhanaan. Pecel lele sering dianggap sebagai hidangan yang terjangkau dan sederhana. Ini mengandung filosofi bahwa kenikmatan dan kelezatan tidak selalu terletak pada hal-hal yang mewah, tetapi dapat ditemukan dalam kesederhanaan. Yang kelima yaitu budaya dan identitas lokal. Pecel lele mencerminkan kekayaan budaya lokal, terutama di Jawa. Filosofi di sini adalah pentingnya melestarikan dan menghargai warisan budaya serta identitas lokal melalui kuliner. Melalui pemahaman filosofi ini, pecel lele tidak hanya menjadi hidangan yang lezat, tetapi juga membawa makna yang mendalam tentang kehidupan dan nilai-nilai budaya. Halo guys, jadi sekarang kita ada di Mujahid Lamongan. Jadi tuh Mujahid Lamongan itu salah satu pecel lele yang ada di Patemon. Lokasinya tuh patokannya deket masjid apa namanya? Patemon. Yes, Masjid Ijo Patemon. Jadi sekarang kita mau review makanan dan interview abangnya. Ya kan? Jadi langsung aja nggak sih kita interview? Yuk ikutin kami.
Mas, selamat malam. Dengan siapa kalau boleh tahu Mas? Ya, nama saya Wahid, ya aslinya Lamongan. Oke, pemilik dari Mujahid Lamongan ya Mas? Ya, bisa dibilang gitu. Ya. Oke, untuk interview kali ini saya akan menyiapkan 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu apa sih Mas yang membedakan pecel lele di tempat ini sama pecel lele yang ada di tempat lain Mas? Kalau yang membedakan sih tergantung selera ini ya si konsumennya. Soalnya kan selera kita beda-beda. Ada yang suka asin, gurih, manis, pedas gitu. Kalau yang di sini kan cenderung ke manis, asin, sama gurih. Berarti menyesuaikan selera orang Selera Jawa ya Mas? konsumen. Ya. Untuk yang kedua yaitu apakah cita rasa di tempat ini sama dengan pecel lele yang ada di Lamongan sana Mas, di tempat aslinya? Kalau itu kita menyesuaikan di mana kita jualannya gitu. Kalau di Lamongan cenderung pedas juga ya, manis, asin, gurih juga ya. Kalau di sini kan kalau saya lihat cenderung gurih sama Manis. manis ya. Mungkin selanjutnya saya ya Mas mau nanya, Masnya sendiri nih belajar untuk membuat pecel lele ini tuh tahu emang dari asal omongan ya, belajar mungkin dari orang tua atau dari resep-resep dari internet nih? Kalau itu rata-rata ya yang jual pecel lele itu biasanya kita ikut orang dulu gitu. Kita ikut orang terus sekiranya kita udah menguasai tekniknya terus punya modal, nah, itu rata-rata udah buka usaha sendiri. Biasanya begitu yang jual pecel lele. Berarti dari teman-teman yang lain gitu ya Mas ya? Kayak ya turun temurun lah. Turun temurun. Cuman dari Kalau orang untuk lain. resepnya sendiri itu berbagikah dari yang lain atau belajar dari apa namanya? Internet. Iya, dari internet. Nah, ya kalau itu kita turun temurun. Kalau Turun-temurun, berarti. kayak saya kan punya 2 saudara. Nah, saya pernah belajar di saudara saya yang di Jakarta. Terus yang tinggal di Mantan. Terus yang terakhir ini kan sebelum buka ini kan saya ikut teman saya yang di Semarang sini. Jadi kalau kita mau buka di sana kita harus ikut orang yang pernah di sana gitu. Oh, berarti belajar tahu. juga ya. Terus untuk mungkin pertanyaan yang terakhir ya Mas, kan sekarang tuh udah banyak banget pembayaran yang non tunai ya Mas. Nah, di warung pecel lele ini sendiri udah menyediakan pembayaran non tunai belum ya? Ya sudah, kalau QRIS kita sudah kita ikuti perkembangan zaman lah. Iya. Oke, siap. Dan Oke, ada sekian lagi. wawancara kita bersama Mas Wahid. pemilik dari Mujahid Lamongan. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.